Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya pihak Reza Gladys diduga mendesak agar DRO dan DRS yang diduga adalah Dr. Oki Pratama dan Doktif untuk dipanggil lagi. Bahkan dikabarkan pihak RG masih berusaha untuk DRS ditersangkakan, namun hingga kini belum juga terjadi. Ternyata hal tersebut gak bikin Doktif bisa bernafas lega. Pasalnya melalui DRL yang diduga Richard Lee, Doktif harus kembali memenuhi panggilan laporan DRL yang sudah naik untuk dugaan menghina produk White Tomatonya DRL. Meski merasa heran dengan hal tersebut, lantaran menurut Doktif produk tersebut emang gak ada tomat putihnya. Namun Doktif yang sebelumnya berniat datang ke persidangan One Prestasi Nikita Mirzani di tanggal 28 Mei pun jadi bingung. Soalnya jadwalnya bentrok dengan panggilan laporan dari DRL. Ini kan mau datang pengadilan tanggal 28 nih. Tanggal 28 betul. Nah itu kan buat kasus perdata One Prestasi ya kan. Tapi tanggal 28 juga aku udah harus datang ke Jakarta Selatan loh, Polres Jakarta Selatan. Kasusnya yang laporannya si DRL kan naik. Lucu Laporannya DRL? Kan waktu dilaporin tuh sama DRL gara-gara yang White Tomato. Loh terus? Padahal kan udah jelas-jelas tuh, terus naik laporannya. Lucu Astagfirullah. Jadi dokter dipanggil itu untuk laporan dipanggil, itu. Betul dipanggil, hadepin aja Mamski. Karena yang selatan ini kan kelihatannya kayak kok ajaib ya. Padahal udah jelas. Dokter kan udah datang ke DPR kemarin kan. Udah bahkan ngebuka itu. Iya, jadi dibilang melakukan penghinaan terhadap produk lah, fitnah lah. Orang gimana, orang emang gak ada tomat putihnya. Gimana sih ini Jakarta Selatan nih, ngaco deh. Coba deh, itu kan produk emang gak ada tomatnya. Gimana kalau kita beli sesuatu mengharapkan di dalam itu coklat, gak taunya ternyata gak ada coklatnya. Ibarat kata, ya gak sih? Iya makanya itu. Tapi bisa jadi naik kasusnya. Berarti hebat, tanggal 28 sana jam berapa? Di situ sih kalau nggak salah jam 10 apa kalau nggak salah panggilannya. Lah barengan banget sama si. Makanya akhirnya kan Jakarta Selatan, kalau yang ini kan pengadilan Jakarta Selatan ya. Waduh. Padahal udah janjian sama Bang Fahmi sih, udah janjian. Udah janjian ya. Tak gentar dengan laporan DRL yang telah naik tentang produk White Tomatonya, Doktif bahkan sempat menguak perihal ungkapan pengacara kondang Hotman Paris yang menurutnya sempat memintanya untuk berhati-hati perihal dugaan uang banyak yang dimiliki DRL yang diduga bisa digunakan untuk menyiram. Semangat ya sayang ya. Semangat. Justru mungkin kalau dengan dipanggil kan makin terkuak nih kasusnya. Iya betul. Masyarakat juga jadinya makin bisa mengawal dan melihat gitu loh. Iya, jadi kan makanya Bang Hotman juga udah pernah cerita kan, hati-hati loh dok, ini duitnya banyak nih, ini pasti siramannya luar biasa ini gitu. Astagfirullahalazim. Duh, ini bener-bener ya, astagfirullah. Gue cuma bisa istighfar doang deh, bener deh dok. Jadi memang ya kita lihatlah nanti, ini emang kan mereka ini kan udah nggak peduli dosa sih Mamski, jadi segala cara bakalan dihalalkan sih. Tapi kan kita masih percaya Allah tuh nggak tidur. Dan gini sebenarnya kalau no viral no justice itu aja sih. Kalau udah viral pasti mereka juga pada ketakutan. Dan yang anehnya ini kok dari grupnya mereka meminta gelar perkara khusus, padahal kan Mamski dokter pernah ceritain belum dulu pada saat kita gelar perkara khusus, lawyernya dari si RG ini kan, dari AS ini kan bilang keberatan, ngapain pakai ada gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu kan untuk bukan untuk warga sipil, itu hanya untuk aparat penegak hukum yang merasa ada keanehan di penyidikan dan bla 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 begitu. Betul. Ternyata begitu disemprot sama si orang Mabes, kata siapa sesuai dengan hukum begini. Wah, akhirnya mereka diem.
Sekarang mereka yang ngikutin caranya Doktif, ikut minta gelar perkara khusus. Ya Allah, ajaib banget, Dok. Nah, sama Allah dibaliknya begitu cepat. Nah, Besti, perihal gencarnya upaya hukum yang dilakukan pihak RG untuk DRS dan DRO agar dipanggil dan diduga untuk ditersangkakan juga menjadi sorotan, termasuk salah satunya selebgram dengan akun TikTok @ms.mecer, di mana dalam sebuah video yang beredar, ms.mecer terlihat terang-terangan tak hanya mempertanyakan mengapa DRO dan DRS belum dipanggil, tetapi ia juga memohon kepada Kapolri Mabes Polri untuk turun serta gelar perkara khusus juga diadakan, cenah. Namun sayang Besti, dalam videonya tersebut beberapa komentar dari warganet yang justru menyebut ia merupakan gerombolan FS lantaran pernah terlihat warganet makan bersama FS. Begitu pula Emma Waroka Besti yang juga menstis video tersebut dan mempertanyakan siapa dia bisa suruh Kapolri, cenah. Kenapa penyidik tidak memanggil saksi S dan saksi O? Itu pertanyaan yang paling krusial dan sampai saat ini belum bisa dijawab oleh siapapun, bahkan oleh pengacara DRZ sekalipun. Kenapa O dan S tidak dipanggil penyidik, tidak diperiksa penyidik? HP sudah sempat disita 4 HP, tapi kemudian yang satu bisa dipinjam pakai dan konon nggak tahu ini bener apa enggak nih. Sampai sekarang HP-nya nggak balik-balik tuh. Apakah itu merupakan satu bentuk pemusnahan barang bukti? Ini pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab? Apakah itu satu bentuk pemusnahan barang bukti? Karena menurut rekaman yang beredar, berita-berita yang beredar, ya, O adalah yang menginisiasi terjadinya pertemuan antara DRZ dengan NM, yang kemudian terjadi perpindahan uang. Seperti itu. Jadi mengapa ada satu mata rantai atau beberapa mata rantai yang berusaha diputus oleh seperti itu. Jadi mengapa ada satu mata rantai atau beberapa mata rantai yang berusaha diputus oleh siapa? Untuk netizen yang waras pasti mempertanyakan hal ini. Tapi bagi netizen yang tidak waras, pasti mikirnya ini hal yang biasa saja. Emang seharusnya cuman NM dan IM yang ditahan dan tidak perlu ada pemeriksaan yang lain. Padahal sejak awal yang dipanggil itu dan disita HP-nya sebagai barang bukti ada 4 orang. Ada 4 tanggal yang dilaporkan, 4 peristiwa yang dilaporkan. Kenapa hanya 2 yang naik? 2-nya lagi mana? Bagi netizen yang waras dan kritis pasti mempertanyakan hal ini nih. Tapi bagi netizen yang memang otaknya itu ada pemerasan, mental pembuli, mental penghina, mental pemfitnah, pasti mikirnya ini kasus mah wajar-wajar saja. Emang sewajarnya NM dan IM, bahkan mereka berkata bahwa NM dan IM ini tidak melakukan pemerasan. Tidak ada bahwa ada tindakan-tindakan yang memang menekan mental si korban. Mau meniadakan status korban, mau menghilangkan status korban. Ini adalah upaya mendiskreditkan korban. Dan ini sangat berbahaya jika dibiarkan lolos. Jadi sekali lagi permohonan kepada Bapak Kapolri, minta tolong Pak Mabes Polri untuk turun dan benar-benar melihat kasus pidana yang ada di PMJ saat ini, Polda Metro Jaya. Dan tolong gelar perkara khusus ini untuk diadakan supaya fakta-faktanya semakin terpampang nyata. Permohonan kepada Bapak Kapolri, minta tolong Pak Mabes Polri untuk turun. Waduh, siapa kamu sih nyuruh-nyuruh Kapolri? Nyuruh-nyuruh turun? Terus kamu gak takut tuh kalau gelar perkara? Kemarin gak mau gelar perkara, sekarang tiba-tiba minta gelar perkara. Kalau kebuka semua, buka-bukaan semua, jantung aman. Banyak aku perhatiin kayaknya perlu aku rekomendasiin ini deh. Ya, biar kamu tepat waktu. Tuh, pakai ini.
Banyak. Udah kita tunggu aja tanggal 28 Mei hari Rabu jam 10 pagi. Pakai jamnya ya biar on time ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus Wan Prestasi yang sudah dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ketemu di situ ya. Jangan lupa pakai jamnya. Sementara itu, Besti, Sunan Kalijaga yang merupakan kuasa hukum Dr. Oki Pratama kala itu pernah menyatakan keberatannya terhadap statement sindikat yang dikatakan oleh kuasa hukum RG. Bahkan disebut Sunan ia pun bisa menuntut upaya hukum kepada kuasa hukum RG tersebut. Di sisi lain, Reza Gladys yang kini juga terus jadi sorotan atas kejutan yang baru aja diberikan kubu Nikita dengan gugatan Wan Prestasi, bahkan hingga gugatan 100 miliar tersebut memilih untuk tak banyak bicara dan meminta awak media yang baru ini mewawancarainya untuk menanyakan perihal tersebut kepada kuasa hukumnya aja, Cena. Kuasa hukum melaporkan dengan pasal ini, apakah dapat mengurangi masa tahanan atau mungkin enggak, justru gini biar nanti sama-sama ya, artinya gini, dulu saya pernah pegang perkara almarhum Julia Perez ya, dimana pada saat itu di salah satu scene film dia berantem dengan kawan saya juga, Mbak Dewi Persik. Nah, Dewi Persik lebih dulu melaporkan. Lalu pada saat itu saya bilang, Jupe, lo dilaporin, kenapa lo nggak laporin juga? Emang bisa bang? Ya bisa, saya bilang, kamu punya hak hukum yang sama kok. Akhirnya apa? Dua-duanya jadi tersangka, ya kan? Ketika tidak ada perdamaian, ya dua-duanya masuk penjara, gitu loh. Jadi perlu diketahui, seorang pelapor seperti DRG pun tidak kebal hukum ketika memang kita juga bisa melaporkan. Dengan bukti-bukti apa? Ya dia merekam tanpa hak, tanpa izin dan diam-diam. Dan rekaman tersebut dijadikan alat bukti dan rekaman tersebut kita duga bisa beredar di sosial media, bisa beredar di teman-teman media. Itu dari mana sumbernya? Gitu loh. Tentunya kalau kita melaporkan, nanti biar pihak kepolisian lah yang cari, yang kejar. Siapa yang nyebarin pertama? Apakah si pelapor? Apakah handphonenya hilang? Tapi kalau handphonenya hilang harus dibuktikan per tanggal. Tanggal berapa handphonenya hilang dan tanggal berapa rekaman suara itu beredar. Kalau sebelum handphonenya hilang, berarti kan patut diduga gitu. artinya dua-duanya sama-sama bisa ditahan dan lo sama-sama punya hak hukum yang sama gitu. Nah, saya juga meluruskan ya peran advokat atau kuasa hukum daripada DRG. Dia tuh nggak boleh ya, nggak boleh mendikte kinerja polisi, nggak boleh memaksakan kehendak dia atau kehendak kliennya. Seperti saya jujur saya keberatan. Dia menyatakan bahwa klien saya Dr. Oki ini harus jadi tersangka karena dia adalah sindikat. Lah bagaimana Anda bisa menyatakan klien saya sindikat? Ya kan? Orang klien saya jelas pekerjaannya, jelas memiliki 70 klinik kecantikan. Atas dasar apa saudara menuduh klien saya ini sindikat, harus ditangkap, harus ditahan? Hati-hati saudara. Ya, kalau bicara itu harus jangan mendahului putusan. Anda sudah bilang ini sindikat. Sindikat dasarnya apa Anda bilang klien saya sindikat? Ayo kita berdebat lah, berdebat yang benar. Anda kan selalu ngomong hukum, tapi Anda lupa, Anda bicara klien saya ini seolah-olah sindikat. Ya, nanti kalau nggak terbukti, saya pastikan akan ada upaya hukum terhadap Anda, ya, karena Anda yang menyampaikan klien saya ini sindikat. Gitu. Artinya selama ini juga Dr. Oki yang disebut. Iya, Dr. Oki merasa dirugikan dong, ya, merasa dicemarkan. Orang dia seorang yang bekerja dengan baik kok bisa dikatakan sindikat. Emang pernah ada putusan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa Dr. Oki sindikat? Kan nggak ada. Ini kan baru asumsi, baru penggiringan opini publik dari pengacaranya DRG. Julianus menyatakan bahwa Dr. Oki harus ditangkap, Dr. Oki juga sindikat. Ini kan apa kayak begini gitu? Ya, daripada ya Julianus sibuk memaksakan kehendak, ya, berkoar-koar selalu ini Dr. O harus ditahan, dia adalah sindikat. Lebih baik nasihatin tuh kliennya, hati-hati, karena kliennya merekam,
ya, pembicaraan antara dia dan Nikita dan juga Dokter Aki tanpa hak, tanpa izin. Ya, jelas ancaman hukumannya loh 10 tahun, dendanya 800 juta. Jadi, ya, stop, nggak usah berkoar-koar lagi, nggak usah maksa-maksa penyidik untuk jadikan klien saya tersangka. Lawyer aku ya, biar lawyer aku yang menjawab. Saat ini saya belum bisa menjawab ya, nanti biar lawyer aku aja yang menjawab ya. Sidangnya juga belum, apa-apanya belum. Tapi kaget nggak sih dok mungkin dengan gugatan non-prestasi ini dok? Nah, itu kan semua warga negara kan berhak untuk melaporkan, ya kan ya? Ya, nanti tinggal ikutin aja maksudnya. Pokoknya sama lawyer aku aja deh, ya. Sementara itu, Besti, ramainya kabar pihak Nikita menggugat balik Reza Gladys sebesar 100 miliar pun mematik berbagai reaksi nih, mulai dari warganet yang menyatakan kalau RG nggak akan bisa lantaran 5 miliar pun dikasusin cenah, hingga selebgram Galih Ramadan yang mendukung gugatan tersebut dengan berharap agar yang dituntut NM dimiskinkan aja cenah. 100 miliar sih nggak ada apa-apanya sama dokter RG. Dokter RG kan dokter terkaya se-Indonesia. Katanya. Mana ada. Jangankan 100 miliar, 5 miliar aja udah dikasusin. Ini pasti udah susun strategi kan. Ngaku kan, lo udah pasti susun strategi nih. Gue tahu nih, ya kan? Tenang. Roda itu selalu berputar sayang. Kadang di atas, kadang di bawah. Ingat, semua pasti dapat giliran. NM menuntut balik dokter abu-abu. Bagus, lanjutkan. Meskipun beredarnya isu kamu gak suka sama diriku, tapi aku tetap mensupport dirimu. Miskinkan orang yang culas, orang yang tengil, penipu. Kalau perlu bawa tuh si ulat juga tuh. Satu kan udah kena karma tuh, dikejar-kejar orang. Makanya jangan suka menipu deh. Mana pembelanya? Dulu zaman si Sarul sebelum ketangkep, aku yakin mama offline gak bakal ketangkep, tapi dirimu Gali yang bakal ketangkep baju oren. Mana? Udah. Nah Besti, jika Doktif akan menghadapi laporan DRL yang telah naik, Dokter Oki yang juga diduga gencar ingin ditersangkakan oleh kubu RG tampaknya lebih memilih tak menanggapi. Dalam akun TikToknya, Dokter Oki terlihat tengah mengunggah ucapan doa untuk ulang tahun sang anak, serta beberapa kali mengunggah video aktivitasnya kulineran. Hai semuanya, malam ini saya sedang mencari makan malam di daerah Dharma Wangsa. Kalau kalian mau tahu saya mau makan apa, ikutin terus. Sekarang udah sampai di kawasan Dharma Wangsa. Kemungkinan saya akan makan pho. Pho itu apa? Pho itu adalah makanan khasnya Vietnam. Jadi kayak rice noodle gitu. Nah, sebelum main course, saya mau cobain dulu appetizernya. Ini appetizernya kayak timun diacarin gitu ya. Kita cobain. Semuanya, hari ini saya mau makan Nino endorse ya. Ini untuk kali ketiga makan. Dan kenapa di videoin? Karena ini memang worth it untuk di videoin. Ini enak banget dendengnya. Papa saya orang Jambi, mama saya orang Palembang. Nah Besti, melihat kedua kubu saling gencar, apakah kasus Nikita dan RG akan segera menemukan titik terang? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.